Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 3 mau mempresentasikan hasil laporan tentang materi laporan praktikum akuntansi bisnis jasa laundry. Perkenalkan nama anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Titi Salvita Prabawati. Saya Tri Irama Safridar Sibramudis. Saya Audrey Octavia Pramudia. Saya Rifdar Batuduro. Saya Muhammad Brian Aldeviana. Saya Siti Rafiatun. Saya Dwi Nur Azizah. Saya Yulisha Salsabila Putri. Naurah. Materi pertama akan disampaikan kepada Naura Hulwa. Sejarah berdirinya perusahaan. Laundry ini merupakan salah satu usaha di bidang jasa pelayanan cuci dan setrika pakaian. Usaha ini berlangsung selama sekitar 1 tahun, tepatnya dibuka pada tahun 2019. Pemilik laundry ini adalah Ibu Damayanti, memiliki 3 karyawan yang mana masing-masing dari mereka ditempatkan pada setiap bagian, dengan memperkerjakan sebanyak 3 karyawan yang bekerja sebagai tukang cuci, setrika, dan kasir. Produk atau jasa yang disediakan laundry ini juga bermacam-macam mulai dari paket hemat, paket laundry kiloan, dan paket kilat. Visi misi perusahaan. Visi dari perusahaan jasa laundry ini adalah menciptakan pencucian pakaian rapi, bersih, dan wangi untuk masyarakat dan menjadikan laundry sebagai pilihan terbaik dalam mencuci pakaian. Serta misi dari perusahaan jasa laundry ini adalah memberikan jasa laundry yang profesional dengan pelayanan penuh perhatian, tulus, ramah, dan kepuasan konsumen. Tujuan perusahaan. Tujuan dari didirikannya perusahaan jasa laundry ini adalah yang pertama, untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu kedua, untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu untuk mencuci baju dan menginginkan sesuatu yang praktis. Lalu, aspek pemasaran. Yang pertama ada daerah pemasaran. Daerah pemasaran perusahaan jasa laundry ini hanya di sekitar wilayah tempat laundry. Di dekat tempat perusahaan laundry tersebut juga terdapat banyak kos-kosan mahasiswa, yang mana hal ini menjadi sangat efektif. Lalu, materi berikutnya akan dibacakan oleh Yulisha Salsabila Putri. Yang kedua, saluran distribusi. Perusahaan jasa laundry ini dari segi lokasi, dalam distribusi jasanya mudah dicapai oleh konsumen karena berdekatan dengan kampus maupun dengan lingkungan kos mahasiswa. Produsen melakukan transaksi secara langsung dengan konsumen. Dalam hal ini, saluran distribusi adalah saluran langsung karena kami berinteraksi langsung dengan konsumen dalam melakukan servis. Yang ketiga, strategi pemasaran. Yang pertama, strategi produk kualitas pelayanan yang baik dari suatu usaha pencucian pakaian atau laundry merupakan hal paling utama dalam memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang kedua, kualitas pelayanan yang baik juga dapat memberikan citra yang baik pada usaha laundry. Yang ketiga, strategi penetapan harga dalam menentukan harga. Salah satunya yang kami pertimbangkan adalah harga yang merujuk pada target pasar dan pesaing. Target pasar kami adalah mahasiswa dan pekerja. Yang keempat, strategi promosi. Perusahaan akan melakukan strategi promosi menggunakan berbagai macam media promosi yang ada, seperti menaruh banner di jalan raya atau rumah. Aspek operasional usaha. Yang pertama, jenis layanan usaha, yaitu ada laundry kiloan.
Jenis laundry ini menitik beratkan pada berat pakaian yang dicuci oleh konsumen, sehingga umumnya pakaian yang dicucikan bercampur menjadi satu. Yang kedua, laundry paket hemat. Laundry ini mengedepankan pengeluaran uang lebih hemat. Biasanya pada jenis layanan ini, waktu yang diberikan lebih lama dibanding dengan jenis layanan yang lain. Yang ketiga, laundry express atau laundry cepat. Laundry express membutuhkan perlengkapan cuci yang lebih banyak daripada laundry kilauan. Jumlah pegawai yang ada pun harus lebih banyak untuk memastikan proses operasional berjalan harmonis tanpa kendala. Yang ketiga, alur proses jasa. Pada alur proses jasa laundry ini, hal pertama yang dilakukan adalah konsumen atau pelanggan bisa langsung datang ke tempat laundry dengan membawa pakaian kotor yang terbungkus. Nantinya pakaian kotor tersebut ditimbang, lalu angka kilogram pada penimbangan tadi dicatat di buku catatan dan mencatat permintaan pelanggan, apa jenis layanan yang digunakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azizah. Peralatan jasa yang pertama mesin cuci, yang kedua pengering pakaian, yang ketiga peralatan menyetrika, setrika awal, papan setrika, dan pewangi pakaian. Yang keempat timbangan digital. Yang kelima keranjang pakaian. Yang keenam alat tagging. Yang ketujuh lemari penyimpanan. Yang kedelapan meja dan peralatan tulis. Yang kesembilan mesin kasir. Yang kesepuluh peralatan mencuci dan menjemur, sikat, hanger, dan jepit baju. Yang ke-11 mesin pengemas plastik. Aspek sumber daya manusia. Jam kerja laundry ini buka pada pukul 8 pagi dan tutup pada pukul 5 sore. Dengan hari Minggu libur, pencucian dilakukan pagi hari lalu dilanjutkan penjemuran yaitu pada siang hari jam 11 sampai jam 2 yang nantinya akan dilanjutkan dengan pengemasan pakaian. Sistem upah. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pada sistem upah yang dilakukan oleh perusahaan jasa laundry ini, yaitu persentase dalam pengambilan laba 3% dan persentase mengambil karyawan 35%. Karyawan pada bagian setrika dan tukang cuci mendapat upah sebesar 1.500.000, sedangkan karyawan pengemasan mendapatkan upah 500.000. Apabila dalam sebulan karyawan mencapai target maka mendapatkan bonus sebesar 200.000 per orang. Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja pada perusahaan laundry ini memiliki 3 karyawan. Pembagian unit kerja dalam usaha laundry ini terdiri dari manajer atau pemilik, pencuci, penyetrika, dan kasir, sehingga menghasilkan kinerja yang sinergis dan mempunyai sikap disiplin terhadap waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rofi. Data keuangan UMKM perusahaan jasa laundry. Neraca saldo per 31 Oktober 2020. Laundry Damayanti. Yang pertama itu nomor akun dari 111 sampai 514. 111 nama akun itu kas dengan jumlah 16.100.000 termasuk debat. Terus piutang usaha 200 termasuk debat, perlengkapan 500 termasuk debat. Persekot sewa 1.200.000 termasuk debat, kendaraan 3 juta termasuk debat, peralatan 1 juta termasuk debat, komputer 3 juta termasuk debat, utang usaha 1 juta termasuk kredit, utang bank 5 juta termasuk kredit, utang hipotek 6 juta termasuk kredit, modal Damayanti 10 juta termasuk kredit, Rif Damayanti 200 termasuk debat, pendapatan jasa 4 juta termasuk kredit, beban gaji 500 termasuk debat, beban listrik
100 termasuk debat, beban telepon 150 termasuk debat, beban air 500, beban air 50 termasuk debat dengan jumlah 26 juta. Ini termasuk debat dan kredit. Terus pencatatan transaksi UMKM selama 1 periode. Pada tahun 2020, Nyonya memang merencanakan membuka suatu usaha laundry dengan nama Laundry Damayati. Transaksi yang dilakukan selama November 2020 adalah sebagai berikut. November pada tanggal 1 menyetor kas sebagai modal awal sebesar 10 juta. November tanggal 3 membeli perlengkapan laundry sebesar 500. November tanggal 5 membeli peralatan laundry seharga 1 juta. November pada tanggal 7 menyewa sebuah lahan untuk usaha laundry dengan jumlah 1.200.000 terhitung mulai November 2005 atau transaksi diakui sebagai aset. November tanggal 9 membeli mesin cuci seharga 3.300.000 dibayar per kas sebesar 1 juta sementara sisanya dibayar secara kredit. November pada tanggal 11 mengkredit uang di salah satu bank sebesar 5 juta. November tanggal 13 mengkredit uang pada salah satu lembaga keuangan non-bank atau dengan jaminan sebuah sertifikat rumah sebesar 6 juta dan dibayar secara angsuran selama 5 tahun. November pada tanggal 15 membeli salah satu unit mesin cuci seharga 3 juta. November pada tanggal 17 membayar gaji karyawan sebesar 500. November pada tanggal 19 menyerahkan baju yang sudah dilaundry kepada pelanggan sebesar 500 di mana pembayarannya dilakukan di kemudian hari. November pada tanggal 21 mengambil kas perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. November pada tanggal 23 membayar rekening listrik sebesar 100. November pada tanggal 25 membayar rekening air sebesar 50. November pada tanggal 26 membayar utang kas pembelian mesin cuci seharga 1 juta. November pada tanggal 27 membayar biaya laundry sebesar 1.500.000. November pada tanggal 28 menyelesaikan hasil baju yang sudah dilaundry kepada pelanggannya sebesar 3.500.000 dibayar tunai. November pada tanggal 30 menerima pelunasan piutang atas jasa yang telah diberikan pada tanggal 10 November dengan besar 300. Data tambahan, pada tanggal 31 November 2020 masih terdapat beberapa data yang perlu dilakukan penyesuaian. Data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, saldo perlengkapan sebesar 100. Yang kedua, melakukan penyesuaian atas sewa sebuah lahan untuk usaha laundry yang terjadi pada tanggal 4 November 2005. Yang ketiga, penyusutan terhadap aset tetap yang dilakukan sebagai berikut. Yang A, penyusutan terhadap peralatan laundry sebesar 500. Yang B, perlengkapan laundry yang disusutkan berdasarkan metode dan fungsinya masing-masing tersebut selama 3 tahun. Yang C, mesin cuci disusutkan sebesar 10% dari harga perolehan. Yang keempat, pendapatan bunga yang belum diterima sebesar 2 juta. Yang kelima, gaji karyawan yang tertunggak sebesar 2 juta. Yang keenam, bunga bank yang belum dibayar sebesar 100.000. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Alden. Oke, saya akan menyampaikan tentang jurnal umum Laundry Damayati. Jadi dalam periode yang berakhir 30 November 2020, jadi keterangannya adalah kas modal Damayati, setoran modal awal, debatnya senilai 10 juta dan kreditnya 10 juta. Perlengkapan kas membeli perlengkapan ada 500.000 dan kreditnya 500.000. Peralatan kas dalam memberi peralatan lagi, debitnya 1 juta dan kreditnya 1 juta. Sewa dibayar muka kas, sewa tempat untuk 1 tahun yaitu 1.200.000 dan kreditnya 1.200.000. Oke, next. Price Nyonya Damayati yaitu adalah 200.000.
dan debitnya 200.000. Dan beban listrik kas membayar rekening listrik, debitnya 50.000 dan kreditnya 100.000. Beban air kas membayar rekening air 1 juta dan kreditnya 50.000. Utang usaha kas membayar utang usaha, debitnya 50.000 dan kreditnya 1 juta. Beban telepon kas membayar rekening telepon, debitnya 150.000 dan utangnya 150.000. November tanggal 28, kas pendapatan jasa, pemberian jasa secara tunai, debitnya 3.500.000 dan kreditnya 3.500.000. November tanggal 30, kas fee utang usaha, pelunasan fee utang usaha, debitnya 300.000 dan kreditnya 300.000. Jadi jumlah totalnya adalah 36 juta debit dan 36 juta kredit. Oke, next. Saat diposting di ke buku besar yaitu Laundry Damayati periode yang berakhir 30 November 2020. Tanggal 1 November saldo awal debitnya adalah 10 juta dengan jumlah saldo 10 juta. November tanggal 3 kreditnya 500.000, saldonya berkurang jadi 9.500.000. November tanggal 5 debitnya kreditnya 1 juta 8 juta, saldonya menjadi 8.500.000. November tanggal 7 kreditnya 1.200.000, saldonya menjadi 7.300.000. November tanggal 9 kreditnya 1 juta, saldo menjadi 6.300.000. November tanggal 11 5 juta, debitnya 5 juta, saldonya menjadi 11.300.000. November tanggal 13 debitnya 6 juta menjadi saldonya 17.300.000. November tanggal 15 kreditnya 3 juta, saldonya menjadi 14.300.000. November tanggal 17 kreditnya 500.000, saldonya jadi 13.800.000. November tanggal 21 kredit 200.000, saldo menjadi 13.600.000. November tanggal 23 kredit 100.000, saldo menjadi 13.500.000. November tanggal 25 kredit 50.000, saldo menjadi 13.450.000. November tanggal 26 kreditnya 1 juta, saldonya menjadi 12.450.000. November tanggal 27 kredit 150.000, saldo menjadi 12.300.000. November tanggal 28 debitnya 3.500.000 menjadi saldonya menjadi 15.800.000. Dan terakhir November tanggal 30 debitnya 300.000, saldonya menjadi 16.100.000. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rifda. Oke. Piutang usaha. November tanggal 19, debitnya 500, saldonya 500. November tanggal 30, kreditnya 300, saldonya 200. Perlengkapan. November tanggal 3, debitnya 500, saldonya 500. Sewa dibayar di muka. Tanggal November tanggal 7, debitnya 1.200.000, saldonya 1.200.000. Kendaraan. November tanggal 9, debitnya 3 juta, saldonya 3 juta. Peralatan. November tanggal 5, debitnya 1 juta, saldonya 1 juta. Komputer. November tanggal 15, debitnya 3 juta, saldonya 3 juta. Utang usaha. November tanggal 9, kreditnya 2 juta, saldonya 2 juta. November tanggal 26, debitnya 1 juta, saldonya 1 juta. Utang bank. November tanggal 11, kreditnya 5 juta, saldonya 5 juta. Utang hipotek. November tanggal 13, kreditnya 6 juta, saldonya 6 juta. Modalnya Damayanti, November tanggal 1, kreditnya 10 juta, saldonya 10 juta. Nyonya Damayanti,
November tanggal 23, debitnya 200, saldo 200. Pendapatan jasa, November tanggal 21, kreditnya 500, saldonya 500. November tanggal 28, kreditnya 3.500.000, saldonya 4 juta. Beban gaji, November tanggal 19, debitnya 500, saldonya 500. Beban listrik, November tanggal 25, debitnya 100, saldonya 100. Beban telepon, November tanggal 27, debitnya 150, saldonya 150. Beban air, November tanggal 25, debitnya 50, saldonya 50. Saldo per 30 2020. Neraca saldo, Laundry Damayanti. Nomor akun 111, nama kas debit 16.100.000. Nomor akun 112, piutang usaha debit 200. 113, perlengkapan debit 500. 114, persekot sewa debit 1.200.000. 121, kendaraan debit 300. Nomor akun 123, peralatan debit 1 juta. 125, nama akun komputer debit 300. 211, utang usaha kredit 1 juta. 221, utang hipotek 6 juta. 311, modal Nyonya Damayanti kredit 10 juta. 312, Prime Damayanti debit 200. 411, pendapatan jasa kredit 400. 511, beban gaji debit 500. 512, beban listrik debit 100. 513, beban telepon debit 150. 514, beban air debit 50. Jadi jumlah debit 26 juta dan kredit 26 juta. Selanjutnya akan dilanjuti oleh Audrey. Jurnal penyesuaian Laundry Damayanti, jurnal penyesuaian periode yang berakhir 30 November 2020 dalam satuan rupiah. Tahun 2020 November tanggal 30 A. Beban perlengkapan masuk debit yaitu 400. Perlengkapan masuk kredit yaitu 400 dengan keterangan penyesuaian atas perlengkapan. November tanggal 30 B. Beban sewa debit 1 juta. Sewa dibayar di muka kredit 1 juta dengan keterangan penyesuaian atas beban sewa. November tanggal 30 C. Beban penyusutan kendaraan debit 1 juta. Beban penyusutan peralatan debit 500, beban penyusutan komputer debit 300. Akumulasi penyusutan kendaraan kredit 1 juta, akumulasi penyusutan peralatan 500, akumulasi penyusutan komputer 300 dengan keterangan penyusutan atas aset tetap. November 30 D. Piutang usaha debit 200, pendapatan bunga kredit 200 dengan keterangan bunga yang belum diterima. November tanggal 30 E, beban gaji debit 200, utang gaji kredit 200 dengan keterangan gaji yang tertunggak. November 30 F, beban bunga debit 100, utang bunga kredit 100 dengan keterangan bunga yang belum terbayar. Jadi jumlah debit dan kredit yaitu 3.700.000 dan kredit 3.700.000. Keterangan A, perlengkapan yang tersedia sama dengan 500, perlengkapan akhir dikurangi 100. Perlengkapan terpakai atau beban perlengkapan totalnya 400. B, beban sewa 12 bulan tanggal 1 Maret sampai 30 Desember. Jadi 10/12 dikali 1.200.000 dengan hasil 100. C, penyusutan kendaraan
sama dengan 3 juta per 3. Hasilnya 1 juta. Penyusutan komputer sama dengan 10% dikali 3 juta. Hasilnya 300. Neraca lajur Laundry Damayanti periode yang berakhir 30 November 2020 dalam satuan rupiah dapat dilihat dari tabel berikut ini. Jumlah neraca saldo debit dan kredit yaitu balance dengan jumlah 26.000. Jurnal penyesuaian debit dan kredit yaitu sama dengan jumlah 3.700. Neraca saldo disesuaikan. Debit dan kredit jumlahnya sama yaitu 28.300. Laba dan rugi. Debit dan kredit yaitu hasilnya balance dengan jumlah 4.300. Dan yang terakhir neraca. Jumlah debit dan kredit pada neraca yaitu balance dengan jumlah 24.100. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Titis. Laporan keuangan UMKM perusahaan jasa laundry, yaitu dengan aset lancar, kas, yaitu 16.100, piutang usaha 200, piutang pendapatan 200, perlengkapan 100, sewa dibayar di muka 200, dengan jumlah aset lancar totalnya 16.800. Kewajiban lancar, utang usaha 1.000, utang bank 5.000, utang gaji 200, utang bunga 100, jumlah utang lancar totalnya 6.300. Aset tetap kendaraan 3.000, akumulasi penyusutan kendaraan 1.000 dengan total 2.000, peralatan 1.000, akumulasi penyusutan peralatan 500, komputer 3.000, akumulasi penyusutan 3.000 dengan total 2.700, jumlah aset tetap 5.200, kewajiban jangka panjang, utang hipotek 6.000, utang 12.300, ekuitas modal tuan Damayati 9.700, jumlah asetnya semua 22.000, jumlah kewajiban semua 22.000. Laporan laba rugi UMKM jasa laundry per 30 November 2020. Laundry Damayati, pendapatan jasa 4 juta, biaya usaha beban gaji 7.000, beban listrik 1.000, beban telepon 150.000, beban air 50.000, beban perlengkapan 400, beban sewa 1 juta, beban penyusutan kendaraan 1 juta, beban penyusutan peralatan 500, beban penyusutan komputer 300, jumlah biaya usaha 4.200.000, review usaha 2.000, pendapatan atau biaya di luar usaha, pendapatan bunga 2.000, beban bunga 1.000, jumlah pendapatan atau biaya di luar usaha 1.000, rugi tahun 2020 yaitu 1.000. Astagfirullah. Laporan perubahan modal UMKM jasa laundry per 30 November 2020. Laundry Damayanti, laporan perubahan ekuitas perubahan yang berakhir 31 Desember 2020. Modal awal 10 juta, rugi tahun 2020 100.000, RIF 200.000, penurunan modal 300.000, modal akhir 9.700.000. Kesimpulan, laundry atau itu adalah fasilitas di mana pakaian dicuci dan dikeringkan. Laundry biasa menggunakan mesin cuci otomatis. Jasa laundry bukan hanya sekedar tempat mencuci,
melainkan juga tempat untuk perawatan pakaian agar lebih bersih dan wangi. Dan faktor serba instan serta praktis menjadi tren saat ini bagi masyarakat. Laundry saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang bekerja pagi sampai malam dan juga bagi mahasiswa karena tidak ada waktu untuk mencuci pakaian sehingga cara alternatif yang dipilih dengan membawa pakaian kotornya ke tempat laundry. Berikut yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.